Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Anda selalu saja ingat dan ingat. Setiap hari Kamis jam 4 sore dan hari Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan tidak menduga sama sekali bahwa Dhamma TV mendapat perhatian yang begitu luas, baik nasional ataupun internasional, apalagi setelah masuk ke streaming ini. Tidak terduga, Anda semua sekarang dapat tamu istimewa, orang asing yang pengen nimbrung bareng-bareng dalam jejak Ki Jati di Dhamma TV ini. Selamat datang, Mister. Selamat siang, Pak. Selamat siang, manusia. Selamat siang. Waduh, hebat. Ini ya, waktu Anda pergi ke rumah saya ini studio 2 Studio Dhamma TV. rumah luar biasa. Astaga, seperti museum untuk Soekarno. Iya, betul ya. Jadi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, begitu sangat mengherankan orang asing yang sama sekali nun sewu ya, mungkin darah dagingnya itu bukan negeri ini, tapi ternyata jiwanya jiwa negeri ini. Saya yakin bahwa beliau asing kulitnya, tapi hatinya pasti Mojopahit. Kenapa? Karena beliau membuat buku. Bukunya adalah Majapahit. Setelah saya baca ke sana kemari, intinya Majapahit harus tampil dan bangkit kembali. Aduh. Mister, mohon maaf ya, Anda kok sampai begitu jauh berpikir tentang Mojopahit? Dasar pemikiran sampean apa? Boleh, ya, terima kasih, Pak. Boleh saya maksudmu? Pertama, saya dari Zelandia Baru. Zelandia Baru jauh dari Indonesia, tetapi orang mari datang di Zelandia Baru kira-kira 1000 tahun dulu. Tetapi saat di sini di Jawa, orang masuk di Jawa kira-kira 40.000 tempo dulu. Waduh. Ada di Sulawesi Selatan ada goa, ada gambar-gambar di goa. Untuk 40.000 tahun. Ada orang datang di Indonesia. Sebelum Muhammad, sebelum Yesus Kristus, sebelum Hindu, sebelum Buddha, tempo dulu. Ya. Seperti luar biasa, ya. Tetapi saya datang di sini, saya bicara dengan banyak orang Indonesia. Boleh saya mengerti sejarah Indonesia? Banyak orang bilang, oh ya, sejarah Indonesia mulai 1945 17 Agustus. Seperti enggak. Sebelum proklamasi merdeka, ya sebelum ada Indonesia. Tempo dulu sebelum saya sudah pergi ke perpustakaan, ya saya cek buku. Ada buku sejarah. Tidak ada banyak ya, sorry, maaf. Itu difficult, sulit untuk saya. Tetapi saya jalan, saya pergi ke di kampung, di desa, ada orang tua, ada orang bijaksana sama bapak bicara, oh ya, di sini informasi dari tempo dulu. So sedikit demi sedikit, saya ada informasi untuk sejarah Indonesia asli. Tetapi Majapahit luar biasa. Karena di zaman Majapahit ada orang Hindu, ada orang Buddha, tidak pukul antar. Luar biasa. Tetapi sekarang di Indonesia ada orang Islam, orang Kristen, orang Buddha. Mengapa? Karena tempo dulu
di sejarah Indonesia damai antara agama. Waduh. Para penonton Nama TV yang kami muliakan, begitu amat. Maaf, tadi itu Mbak Manu, saya tuh mau nangis. Karena apa? Yang disampaikan beliau itu benar. Jadi maksud beliau, sebelum ada agama-agama itu masuk ke sini, bangsa di sini sudah guyup rukun satu dengan yang lainnya, gotong royong, istilah Bung Karno. Kenapa sekarang justru ada ajaran-ajaran yang baik di kitab-kitab suci? Kok kita malah saling pukul, saling gini. Maksud beliau seperti itu. Mulia atau tidak? Mulia banget. Nah, sekarang jadi ternyata Anda itu pengen tahu Indonesia itu sudah belajarnya di Selandia Baru, di Australia, di Jepang, di utara dan sebagainya. Terus heran saya, di sini ada sebuah gunungan Wayang Purwo. Anda kok sampai menggambar di balik buku Anda gunungan Wayang Purwo itu sebenarnya alasan Anda apa? Di sini Pak ada gunungan yang baik, ya, tetapi simbol Indonesia, ya, tetapi dari tempo dulu, ya, saya berpikir hanya di Indonesia. Saya sama wayang kulit, ya, hanya di Indonesia. Saya jalan, tetapi saya lihat banyak karakter Disney, ya, Mickey Mouse, ya, Donald Duck, ya. Astaga, mengapa? Karena di Indonesia kamu ada budaya lain. Ya. Saya berpikir lebih baik saya penulis buku, tetapi mohon maaf bahasa Inggris. Karena saya berpikir orang dari barat, orang asing dari negeri barat mengerti bahasa Inggris. Tetapi saya berpikir Indonesia hanya Bali, Bintang Bir, ya, Kuta, ya, bermain di Kuta, surfing, ya. Tetapi Bali ada 4 juta orang. Jawa 100 juta orang, ya. Jawa kontrol Indonesia, Jakarta, ya, ibu kota, kontrol Indonesia. Lebih baik orang asing masuk Jawa. Oke, pergi ke Bali, ya. Mungkin ada Kuta, jalan legian, jalan, lihat, ya. Oke. Setelah 2 atau 3 hari di Bali, silakan pergi ke Gilimanuk, ya, dan ferry, ya, ke Jawa, dan jalan. Silakan datang Malang, ada banyak candi di sini. Betul. Ya, apa Candi Badut? Kira-kira 1400 tahun dulu. Ya, betul. Ya, dan di Tumpang. Ya, ada Candi Kidal. Astaga, saya pergi ke Candi Kidal. Tetapi Candi Kidal dekat ayam. Banyak ayam. Odor tidak bagus. Tiap kali saya pergi ke Candi Kidal, karena saya suka. Halaman bagus dan orang betul cantik. Tetapi odor tidak bagus. Mengapa ada banyak ayam dekat candi? Ya, sejarah Indonesia mungkin candi di Kidal, di Eropa, ada Australia, ada Amerika. Astaga, luar biasa banyak orang, tanda informasi. Tetapi tidak ada informasi. Saya boleh saya cek internet, ya. Saya membaca informasi. Gitu. So di sini ada buku untuk orang asing tentang Indonesia, untuk informasi budaya Indonesia, sejarah Indonesia dari tempo dulu. Iya, para penonton Nama TV yang kami muliakan, ya. Jadi maksud beliau,
di Pulau Jawa, ya khususnya Jawa Timur, Kabupaten Malang tuh banyak peninggalan-peninggalan yang harus kita rawat dengan baik. Karena orang dari luar pergi ke sini itu tujuannya satu, menyaksikan kemurnian Nusantara, khususnya di Jawa ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih dengan sabar ya. Dan bila perlu direkam tidak apa-apa, record ya, tidak apa-apa. Supaya adik-adik anak-anak dapat pengetahuan loh. Kalau sampai orang asing aja sedemikian jauh melindungi dan memproteksi apa milik kita, kenapa kita tidak ya? Kenapa tidak? Itu tinggalan leluhur. Umpama makanan tinggal makan saja, jangan sampai bleset ya. Nah, para penonton dapat yang kami muliakan, yang terakhir Mr. Duncan ini menceritakan tentang prihatinnya pada waktu pergi ke Tumpang melihat candi-candi peninggalan era Singosari. Dan anehnya candi-candi yang begitu amat bagus, amat hebat, mempunyai makna yang tinggi, dikelilingi kandang ayam, sehingga orang asing dari luar kalau pergi ke sana tutup hidung. Ya, kita harus punya rasa malu, penting rasa malu itu ya. Awas lu, jangan macam-macam terhadap peninggalan leluhur. Bumi ini tinggalan leluhur kita. Nah, beliau tadi juga mengatakan bahwa bangsa ini 20.000 tahun yang lalu sudah bangkit dan terkenal. Coba, ini dasar pemikirannya. Saya tahu, beliau itu pembaca yang hebat ya. Seperti ini judulnya The Lost of Atlantic ya. 15.000 tahun yang lalu kurang lebih, di antara pantai Amerika dan pantai timur Cina, itu di tengah kiri kanan Hawaii ya, itu ada negara dulu, namanya negara Atlantik, bangsanya disebut bangsa Lemuria ya. Setelah mau ada bencana alam, Exodus menyelamatkan diri ke gunung yang kepundan kawahnya sudah mati. Gunung apa itu? Gunung Herjuna lah, Gunung Herjuna. Makanya beliau tadi cerita di dalam pagelaran wayang kulit, jejer pertama itu adalah gunung, menceritakan bahwa Gunung Arjuna itulah yang sekarang Mbah Jati menjadi apa ya, juru kunci di sana nunggoi. Ya, karena apa? Karena ini harus kita selamatkan. Dan beliau tahu inilah karakter manusia Jawa yang menjadi pelopor di dunia, yang digandrungi oleh beliau sekeluarga. Di sini ada banteng, di sini ada harimau. Pilih jadi banteng apa pilih harimau? Kalau harimau makan darah, tega atas nyawa orang lain. Tetapi kalau banteng kuyup, rukun dan indah dalam kehidupannya. Bung Karno menyebut dengan istilah gotong royong. Nah, lalu maaf Pak Duncan ya, ini Pak Duncan, Anda kira-kira waktu akan menulis buku ini berapa tahun Anda menjelajah ke tempat-tempat Selandia Baru, Australia, segala macam itu kira-kira? Okey, ya betul. Tetapi lebih baik orang manusia, the viewer menonton televisi, mengerti ada antara Australia dan Indonesia sekarang. Tetapi tempoh dulu orang dari Makassar, ya, naik kapal dari Makassar ke Australia Utara, pergi pulang tiap tahun, datang kapan ada anjing dari utara, kapal masuk ke Australia untuk 6 bulan. Tinggal di Australia, ada dagang, ada ikan, apa namanya, fishing apa namanya, saya lupa.
what's fishing. Ya, ikan. Ikan, betul, ya di laut, ya. Tetapi orang Makassar tinggal di Australia untuk 600 tahun. Pergi pulang, mungkin laki-laki dari Makassar datang ke Australia, lihat, gadis bagus ya, lihat gadis, gadis Aboriginal. Halo ibu, apa kabar? Ya. Mungkin silakan mau lihat Indonesia. Boleh. So pergi ke Indonesia, ya, kawin, ada anak-anak, ya, antara Australia dan Indonesia, ya. So mungkin kamu pergi ke Makassar, kamu lihat ada anak yang mungkin sedikit tidak sama Indonesia, karena bapak dan opa, oma asli dari Australia. Ya, so ada hubung, link, apa namanya? Ya, antara negeri dan negeri. Oke, satu fakta. Ini buku Bapak bilang Atlantis. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Ya, mungkin mitos, mungkin benar. Tidak tahu. Tetapi sekarang kita mengerti orang mungkin dari Atlantis, dari Afrika, masuk, tempo dulu, masuk di Thailand, di Asia, datang dari Asia, masuk Thailand, masuk Taiwan, ya, dan Papua, dan karena laut di bawah, so jalan, masuk Australia. Kira-kira 50,000 tahun dulu, orang Aboriginal masuk Australia dari Indonesia. Gitu ya. Pulau, ya. Ada seperti rantai. Ya. Pulau, so jalan. Mungkin ada sedikit laut antara satu pulau dan kedua, kapal kecil, ya, so masuk, ya. So mungkin asli dari Atlantis, tidak tahu, tetapi menarik, ya, interesting. But I believe this book because we have sing Kidung, sing from Gunung Arjuna, like here. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir goncanging ngalit. Risang mawe gandrung. Nah, jadi pada waktu bencana alam akan terjadi besar-besaran, dasar laut ke permukaan dan bumi ambles. Betul. Itu mumbah menuju lukse pagelaran wayang kulit. Jam 12 malam ya, itu selalu keluar goro-goro. Oke, gitu. Goro-goro tanggap warso sirah juga bumi kocak gunung moyak masih. Nah, ketika itu seorang Brahmana mengetahui dalam waktu samadhi begini, entah begini, pokoknya diam. Karena manusia yang banyak diam itu bisa menyatukan dirinya mikrokosmos ke makrokosmos. Sehingga akan ada bencana alam besar tuh dia tahu. Diajaklah Exodus. Ngungsi ya, Exodus ke tempat yang tinggi di gunung yang kepundan kawahnya sudah mati. Itulah Gunung Arjuna. Nah, yang mengajak seorang Brahmana. Bangsa Jawa menyebut Brahmana, bangsa Arab menyebut Ibrahim, bangsa di Anglo-Saxon di Eropa sana menyebut Abraham. Betul. Iya. Umur beliau itu sekitar 800-900 tahun. Lalu beliau menyelamatkan diri ya di Gunung Arjuna, setelah itu lalu turun pada waktu itu ya, kalau sekarang Singosari rame ya. Ada ojek, ada dulu ya. Wah, masih mungkin hutan belantara. Jadi kalau Anda menceritakan bahwa orang Jawa mampu naik ini ya 400 km antara sini dengan
Australia. Ya, ya. Betul juga. Ya, ya, ya. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab suci ya dikatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Sebenarnya nggak ada. Yang lain itu kan kulitnya aja. Itu yang harus kita dengan sabar dan telaten pelan-pelan kita sadarkan kembali. Makanya saya tempo hari di Dhamma TV membuat kitab suci yang hanya 1 lembar itu. Kalau manusia pengen ketemu Tuhan, yang hitam harus dikupas, yang merah harus dikupas, yang kuning harus dikupas. Akhirnya di tengah-tengah ada sinar yang bercahaya. Dan sinar itu yang bercahaya itu ternyata adalah dulu pernah dipraktekkan oleh Mojopahit yang Anda tulis. 1000%. 1000% betul. Bapak pintar tetapi matematik salah. Boleh saya bertanya Bapak? Bapak bicara budaya, sains, sejarah. Boleh saya bertanya Bapak, geografi. Saya sudah membaca Semeru, Gunung Semeru, asli dari India. Tentang India dan Semeru. Tetapi antara India dan Jawa ada satu tanah jatuh. Penanggungan. Saya Salah atau benar? ya benar. Karena bumi itu mempunyai lempeng-lempeng, Ya. palung-palung, dan palung-palung itu bergerak. Oleh karena itu kalau suatu saat misalnya ini daratan, ini palung, suatu saat gerak ini bisa. Tapi kalau misalnya gunung itu dari India diangkat oleh jin atau oleh apa, diangkat dipindah ke sini, impossible. Jadi kalau pergeseran alam itu mungkin gitu, betul. Ya, Gunung Penanggungan luar biasa karena kira-kira 2 atau 3 tahun dulu ada api. Ada api besar dan pohon habis. Dan setelah pohon habis, candi. Penuh. Banyak candi. Tetapi orang tidak mengerti. Nggak ngerti. Ya. Astaga, mengapa? Ya, itu karena proses manusia itu cenderung untuk semakin bodoh ya. Karena apa? Karena lama-kelamaan dengan pergaulan ke kanan, ke kiri, ke sana kemari, manusia itu lama-kelamaan ditunggangi oleh nafsunya. Sehingga nafsu itulah menimbulkan subjektivitas pemikiran. Gitu. Ya. Nah, Gunung Penanggungan itu adalah sekolahan yang dibina oleh seorang rektor. Ya. Rektor itu yang tadi saya katakan Brahmana tadi itu. Ya. Setelah bumi itu kosong isinya manusia, ya, semula bumi meledak, hangus gitu. Setelah itu kan sepi, kosong. Nah, yang hidup hanya di lereng Arjuna tadi itu diperintahkan oleh sang Brahmana, kamu sana pergi ke Afrika, bangun orang Afrika supaya di sana mempunyai peradaban dan kehidupan yang baik ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, nanti kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, masih di Debak Jejak Kejati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, seneng ya ketemu dengan beliau Pak Dajen ini ya. Beliau itu ternyata humoris ya, humoris. Mungkin masih keponaknya Charlie Chaplin. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak menduga bahwa beliau pun mengetahui Gunung Penanggungan itu adalah gunung yang memproduksi manusia-manusia cerdas di Jagat Raya ini. Bahkan beliau tadi bercerita orang Jawa itu kalau sudah berlayar ke Australia ya sampai dengan 4 bulan apa 4 apa tadi itu ke sana kemari aktif banget. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di sini anehnya beliau juga ada gambar pintu gerbang
yang peninggalannya adalah peninggalan bangsa Lemuria yang namanya Dwara Pala. Dwa itu dua, ro itu halus, lo itu adalah sangat halus. Jadi Dwara Pala adalah pintu gerbang pertama yang menandakan Gunung Arjuna itulah pertama kali yang membuka peradaban manusia di dunia. Nah, excuse me, Mister. Iya, Pak. Your book, it's a Dwara Pala. Why you give it Dwara Pala ya? Kenapa Anda menaruh Dwara Pala di sini? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Karena saya bilang episode 1. Sorry, mohon. Silakan kamu datang untuk menonton televisi. Dama, bagus. Terima kasih. Oke. Pertama kali saya bilang, saya mau informasi Indonesia. Tetapi tidak ada. Mungkin salah. Karena ada di apa namanya Museum Indonesia di Jakarta. Ada di sini lihat apa namanya buku dari tempo dulu, ya, penulis anda di down, lontar, penulisnya terkenal, ya, untuk di dunia, untuk semua orang, ini lebih penting karena ini informasi dari Indonesia dari tempo dulu. Tetapi kadang di berita kamu mengerti ada batu, ada huruf di Jawa, huruf Jawa. Ya. Ya? Dari tempo dulu. Ya. Kamu mengerti? Saya lihat, astaga, saya tidak mengerti. Ya. Sekarang ini, bahasa Indonesia. sekarang ya, Anda begitu yakin dan getol Mojopahit harus tampil kembali. Nah, yang betul. Anda gandrungi, yang Anda herankan tuh kenapa? Ada apa sih sebenarnya keistimewaan Mojopahit di hadapan Anda? Ya, ada banyak les untuk lesson. Siapa lesson? Ya, dari tempo dulu, dari zaman Majapahit untuk zaman sekarang. Ya, karena di zaman Majapahit kayu banyak candi di sini di sana di mana ada apa namanya engineering di Sungai Berantas ya, Sungai Berantas ada berantas yang besar. Okay, let's say alright ya. But kenapa about of Mojopahit, about of legislative, yudikatif, eksekutif, you know? Ya. Tetapi administrasi Majapahit kompleks, ya, ya, tidak di sini di sana tidak apa-apa, kompleks, ada kontrol, ada kepala presiden Gajah Mada, ya, dia pintar sekali seperti bapak, ya, pintar sekali, ya, no. Gajah Mada. Sekarang kita ada universitas nomor 1 di Indonesia, Universitas Gajah Mada, ya, betul, ya, terkenal di dunia, ya, sudah pergi ke Jogja tiap kali saya pergi ke Jogja dengan istri saya dari Indonesia, ya, kita pergi ke Jogja lihat Universitas Gajah Mada, bagus karena Gajah Mada terkenal di Indonesia, ya, betul, ya. Iya, betul. Jadi Anda pemikirannya ke sana ya. About ekonomi, Majapahit. Majapahit ekonomi kaya. Lihat candi. Kamu mengerti berapa rupiah untuk membangun apa namanya masjid atau gereja atau kantor balai kota. Wow. Mahal, banyak ya. Sama di zaman Majapahit. Tidak ada uang, tidak ada dagang antara Thailand, dari Malaysia, dari Laos, dari negeri-negeri di Asia. Ya.
Majapahit, Indonesia, Java, pusat Ya, di daerah. Kontrol. Ya. ya, Tetapi now Indonesia ya, kecil. Thailand lain, ya, Laos lain, Singapura lain semua. Ya. Tetapi lebih penting kamu mengerti ada 350 kontrol dari Belanda. Tetapi untuk 5 tahun antara 1811 ke 1816 kontrol Inggris. Ada gubernur Stamford Raffles. Kamu mengerti ya? Karena dia pergi ke Singapura. Singapura, Raffles City. Ya, dia terkenal. Dia lihat Java. Mengapa orang Belanda tidak peduli Java? ya, Ya, mengambil beras, kayu, semua bahas untuk ekspor ke Belanda. ya, Tetapi Raffles datang, saya berfikir ada candi di sini. Dia bertanya orang Belanda, candi budaya Indonesia. Tetapi dia membaca buku-buku History of Java, sejarah Jawa. Buku yang besar, tetapi penuh informasi Majapahit semua. Ya, para penonton nama Bangga memuliakan, beliau sangat mulia sekali. Jadi begitu melihat Indonesia, Majapahit itu ternyata itu kaya raya. Coba membangun candi di mana-mana, itu duit dari mana? Jadi caranya Majapahit untuk menghidupi rakyat supaya dapat makan, harus bekerja, dan yang dikerjakan itu tidak lapuk karena panas dan tidak lekang tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas. Apa? Candi-candi itu kumpulan ilmu pengetahuan yang hebat. Kenapa mesti dihancurkan? Untunglah ada Tuan Raffles pergi ke sini. Setelah melihat itu semua, dibenahi kembali. Mulai dulu Borobudur tertimbun tanah, mulai pelan-pelan Candi Prambanan jalan-pelan. Ya, kita harus bersyukur. Dan tadi diingatkan, orang-orang Belanda khususnya 500 tahun lebih di Indonesia itu. Sekarang kenapa melihat Pulau Jawa yang seperti ini kok tega? Boyo sekali tempo berbuat sesuatu untuk Jawa demi kepentingan nasional dan internasional. Waduh, bukan. Bapak benar. Saya lupa. Borobudur. Orang Belanda 350 tahun jalan-jalan tidak lihat. Tetapi Raffles, kamu bilang Raffles, bahasa Inggris Raffles, dia datang, dia ada informasi di hutan ada candi yang besar. Oh ya, so dia pergi ke desa, bicara dengan orang wong cilik, dia petani, mas, karena dia bicara bahasa Melayu, ya, so dia bicara dengan tukang di petani. Hey mas, ada candi di sini? Oh, di hutan mungkin ada banyak batu. Di mana? Oh, mungkin 1 kilometer kiri. So dia jalan. Borobudur. Astaga. Nomor 1 di dunia, terkenal di dunia. Iya. Renovasi. Ya. Sudah pergi ke Borobudur banyak kali saya pergi ke Borobudur. One of the wonders of the world. And the orang Belanda tidak mengerti. Ya, dan orang Jawa, oh iya mungkin. Ya, tetapi zaman sebelum Majapahit. Tetapi Buddhism. Iya, Buddhism. Dekat ada candi Hindu. Apa namanya? Prambanan. Betul. Ya. So dekat satu candi Buddha. Satu candi Hindu. Ya. Betul. Because Buddha, bagaimana manusia
himself-nya, ya himself, jadi mengetahui akan dirinya yang sejati dan hidup sehari-hari akrab dengan semesta alam. Sawahnya dipelihara dengan baik, sumber-sumber dipelihara dengan baik, hutan-hutannya ditata sedemikian rapi. Lah, pribadi yang baik bergaul dengan alam yang baik, itulah yang zaman Majapahit disebut Siwa Buddha. Itu pusakanya saya taruh di sana, itu tempelnya. Hebat. Saya penulis buku Majapahit karena saya mau diskusi kira-kira 1 jam dulu. Karena saya mau orang asing datang di sini, ya. Oke, pergi ke apa namanya? Bali, ya, Bali bagus, ya, tetapi hotel, tetapi di Blitar ada hotel Tugu dari tempo dulu, cantik. Oke, that's good, ya. Nah, para penonton dan yang memuliakan, Tuhan dan ini nanti masih akan kita korek terus, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, ya. Kita korek, ternyata juga jawabannya ada saja dan ada saja. Ya, syukurlah. Ini kalau tidak menjiwai tidak mungkin. Makanya anak-anak yang muda-muda ketahuilah, ya, bahwa negeri ini bukan main hebatnya. Kita pelihara semua peninggalan leluhur-leluhur ini. Nah, bahkan di buku ini sangat jelas dan gamblang. Candi-candi yang saya sendiri belum pernah lihat, beliau datang ke sana dan gambarnya ditaruh di sini. Hebat juga. Bahkan akhir-akhir ini ditemukan lagi candi-candi yang diperkirakan itu peninggalan Majapahit. Sekarang masih digali di daerah Blitar ke utara sana. Nah, oleh karena itu saya akan melanjutkan ke beliau ini. Mr. Dungeon, ya, mohon maaf ini. Jadi tadi Anda sudah menceritakan tentang Majapahit dan isinya, ekonomi, politiknya dan sebagainya. Itu. Lalu ada suatu hal, Mister, tentang Majapahit ini kira-kira aplikasinya untuk zaman sekarang ini relevansinya di apa saja? Soal bagus, Pak. Sebelum saya kembali, ya, boleh saya shalom karena orang datang, ya, dan bahasa Zelandia Baru, bahasa Kiwi, kia ora, sama shalom. Oke. Saya berpikir di contoh Majapahit lebih baik untuk contoh modern, zaman modern, karena agama besar, Hindu dan Buddha, ya, tetapi damai, tetapi ada presiden, ada sistem, ada politik, ada administrasi. Jawa kuat, disiplin. Saya berpikir, ya, karena saya tidak mengerti, saya cek buku. Tetapi saya berpikir di zaman Majapahit ada disiplin, ada fokus, ya. Dan mungkin kita belajar dari zaman tempo dulu, ya, untuk modern. Di Australia dan Zelandia Baru banyak orang muda, remaja, pergi ke sekolah 12 tahun, habis. Mau pergi ke universitas, tetapi sebelum saya pergi ke universitas, saya mau bahasa Inggris, overseas experience. So, naik pesawat sebelum COVID, ya. Naik pesawat, pergi ke Eropa, atau Amerika, ya. Tetapi lihat di bawah, ini pulau-pulau di bawah, tidak tahu. Tetapi tetangga. Australia di sini, Indonesia tetangga, neighbor, ya, sama rumah dekat. Halo Pak, ya, mengapa
kita ada taman. Mengapa? Karena banyak orang tidak mengerti. Ya, lebih baik orang asing belajar bahasa Indonesia, tetapi hanya banyak orang mengerti bahasa Inggris sama kamu dan kru di sini mengerti sedikit bahasa Inggris bagus. Tetapi orang asing tidak mengerti sejarah Indonesia. Betul, dan itu budaya. ya. Kita datang ke sini, makan nasi goreng, mie goreng, ya, bakso, ya. Tetapi Indonesia hanya rupiah, bakso, jalan, legian, semua cukup. Ya. Oh, salah. Ya. Tetapi boleh saya bertanya, Bapak, kamu mengerti zaman Majapahit lebih baik karena bijaksana, ya, bijaksana. Kamu bertanya sekolah, pergi ke sekolah, ada universitas, ada guru, kamu bicara, semua orang mengerti? Orang Indonesia? Astaga! Semangat Anda itu sudah dimulai tahun 1200 lebih ketika Prabu Kertanegara berada di Singosari. Beliau mengatakan, ya, Prapta Eka Dharma Putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa lamun durung eka hing Nusantara. Jadi I am coming to Nusantara, I'm the son of Nusantara. Betul. Ya. Saya tidak akan puas sebelum Nusantara 1 hing Tumase Singapura sekarang, hing Johor Malaysia, hing Ternate sekarang Ternate, hing Gurun sekarang Australia. Jadi kalau Anda bilang bahwa Selandia Baru, Australia, Indonesia itu adalah saudara yang harus berhubungan akrab, that is true. True. Ya, betul. Semua manusia. Oke, saya ada kulit putih, kamu ada kulit olive, ya. Tetapi manusia sama. Iya. Ya. Kamu suka nasi goreng, saya beri nasi goreng. Saya mau roti. Ya. Tetapi saya bahasa Inggris, kamu bahasa Jawa. Ya, tetapi manusia sama. Iya, sama. Ya. So, lebih penting kita tidak lupa. Ya. Ya. Lebih penting semua manusia di dunia. Excuse me. I see that's a pen of Mojopahit. Betul. From? Dari saya beri dari Trawelan. Dari Trawelan. Ya. Trawelan mungkin banyak orang menonton program tidak pergi ke Trawelan. Hey, silakan pergi ke Trawelan. Lokasi luar biasa karena banyak sejarah di Indonesia dan budaya Indonesia asli Indonesia. Iya. Lokasi bagus, ada museum, tetapi mohon maaf, ya, museum tidak bagus. Ya. Kurang terawat, banyak karyawan-karyawati saya bertanya di museum, mengapa itu? Tidak tahu. Mengapa atau? Ya, lebih penting Menteri Budaya dan Sejarah di Jakarta kontrol pergi ke Trawelan, petugas ada informasi asli dari Universitas Arkeologi Antropologi. Kita pergi ke Blitar, Candi Blitar nama yang besar, Candi Blitar. Oh, penataran. Ya. Saya pergi ke Candi di Blitar kira-kira 2 minggu dulu. Saya jalan. Ada perempuan di sana. Saya bicara, dari mana? Oh, dia pintar sekali. Pertama kali dia ada informasi, dia sudah pergi ke Universitas Arkeologi Sejarah. Dia ada tidak bicara bahasa Inggris, tetapi dia pamflet, ada buku, ada brosur, ada informasi. Saya berpikir mungkin pemerintah Indonesia mengerti lebih penting ada seorang, ada petugas
ada informasi benar, bukan. Ya. So, berita bagus. Ya, ya. Jadi antara Candi Penataran dan Trowulan, Majapahit dan Singosari itu merupakan satu kesatuan ya. Ya. Jadi sebelum ada Majapahit itu visi misinya, bukunya itu dibuat di Singosari. Ya. Setelah menjadi buku, jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa, kelanjutannya bagaimana, baru berdirilah Majapahit. Nah, sebelum mendirikan kerajaan kan tidak segampang membalik telapak tangan. Mesti harus ada pemikiran-pemikiran yang jenius. Nah, pemikiran-pemikiran yang cerdas itulah digembleng di Blitar. Namanya Candi Penataran. Penataran itu fase. The first fase, second fase, three fase, four. Gitu. Baru setelah sampai fase yang tertinggi, baru menjadi pejabat di Majapahit. Makanya Majapahit itu bisa kuasa 341 tahun. Dengan kekuasaan pengaruhnya itu 2/3 dunia. Waduh. Tidak lupa di Blitar makam Karno. Makam Bung Karno. Ya. Lebih penting ya. Oh iya, lebih penting. Iya. Ya. Anda kok termasuk padahal Bung Karno itu yang memimpin pergerakan mengusir penjajah dari Belanda untuk merdeka. Kok Anda begitu gandrung dengan Bung Karno itu apa dasarnya itu? Pikiran itu my uncle ya, Bung Karno my uncle ya. Hebat Anda itu. Saya yakin bahwa Anda itu kulitnya aja putih, tapi mungkin jiwa hatinya itu tedak keturunan Majapahit. Ya, para penonton dapat yang memuliakan, asik banget ya. Nanti masih kita korek terus kapan-kapan ya dengan beliau ya, supaya bangsa ini terbuka hati dan pikirannya untuk menjaga kewibawaan NKRI. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore. Excuse me, can I kiss you? Oh, you can.